Mari kita latihkan telinga kita untuk mendengar, bahkan mendengar yang tidak kita sukai. Itu adalah sedekah telinga. Telinga kita akan mempunyai nilai ketika kita mampu mendengarkan bahkan yang tidak kita sukai. Zunnun Al-Misri mengatakan ciri orang yang otaknya masih sehat, satu, kemampuan mendengar, menjadi pendengar yang baik. Yang kedua adalah kemampuan introspeksi diri, mengakui kesalahan kalau memang salah. Yang ketiga adalah kemampuan kita mengakui kebenaran orang lain. Jadi setelah tadi mengakui kesalahan kita juga mempunyai kemampuan untuk mengakui kebenaran orang lain. Kalau panjenengan punya tiga hal itu, menurut Zunnun Al-Misri, panjenengan adalah otaknya masih waras. Banyak hal-hal yang jenengan tidak suka mendengar, tapi harus mendengar. Itu yang namanya sedekah telinga. Jadi yang paling banyak sedekah telinga itu teman-teman yang di depan langsung nih, satpam, customer service, teller, ini akan langsung teruji ini kemampuan mendengar. Dan setiap apapun di mana-mana sebenarnya di sebuah lembaga itu yang namanya standar pelayanan minimal pasti ada unsur bagaimana kita mampu mendengar keluhan dari customer. Itu tidak mudah. Ada beberapa hal yang dilatihkan dalam agama Islam bagaimana kita kemampuan mendengar. Mendengar itu juga bagian dari ibadah. Watawasau bil haqi watawasau bis sabr. Ciri orang yang tidak rugi itu satu, iman, amal soleh, kemudian saling menasehati. Artinya itu terjadi interaktif. Kita mau menasehati dan mau mendengarkan nasihat. Inilah yang harus kita jaga, kemampuan mendengar ini. Kemampuan mendengar kita dihargai oleh Allah. Ketika jenengan ada orang membaca Al-Quran, kemudian mendengarkan, itu mendengar saja, la'allakum turhamun. Ketika kita ada orang membaca Al-Quran, kita mendengar, itu kita sudah mendapatkan hadiah dari Allah, yaitu rahmat dari Allah akan dilimpahkan. Jadi mendengar itu bukan kemampuan yang sederhana, harus kita latihkan. Kalau mendengarkan musik, okelah suka. Tapi kalau mendengarkan Al-Quran memang kadang-kadang harus dipaksa. Ada amalan-amalan yang mendengar saja itu menjadi sebuah nilai akhlak bagi dia. Mendengar nasihat, mendengar azan, mendengar orang baca Al-Quran, mendengar kritikan, mendengar masukan yang kurang suka, itu merupakan bagian dari otak kita masih waras atau enggak. Kalau kita mendengarkan milih-milih yang hanya kita suka, itu berarti otak kita kewarasannya belum sempurna. Yang kedua, mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan paling tidak kita harus banyak beristighfar. Beristighfar itu merupakan indikator orang itu mau memperbaiki diri. Wabil ashari hum yastaghfirun. Surat Az-Zariyat ayat 18. Dan di waktu sahur orang yang bertakwa itu banyak membaca istighfar. Jadi kita itu mengawali hari ternyata setelah bersyukur, alhamdulillah. Kemudian yang kedua yaitu kita introspeksi diri, Pak. Jadi orang yang berkualitas baik itu memprioritaskan hidupnya yang pertama bersyukur. Setelah kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kemampuan introspeksi diri itu dalam agama kita sangat dihargai karena itu yang diutamakan. Pagi-pagi yang kita ingat adalah kita itu harus beristighfar. Berarti disadarkan bahwa kita itu punya salah. Siapapun orang itu dari level yang paling bawah sampai level yang paling atas, dari level yang jelata sampai presiden itu bisa salah. Coba ya presiden salah udah dibully, nek rakyat rakrasa nek salah. Yang terakhir adalah kemampuan kita mengakui kelebihan, kebenaran dari orang lain. Termasuk kita itu mengakui orang lain lebih soleh, lebih rajin, lebih hebat sebagai inspirasi. Dalam Luqman, wattabi sabilaman anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kita itu harus mengikuti orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, Pak. Orang-orang yang kembali kepada kebenaran. Kita itu mengakui kebenaran orang itu jangan gengsi.
Mengakui kehebatan, kebenaran, kesalehan orang lain itu tidak akan menjatuhkan harga diri kita. Jadi ada 3 hal Pak yang menjadi indikator kita itu orang yang mentalnya masih waras atau enggak. Yang pertama, kemampuan mendengar. Latihkan dengan kita mendengar orang ngaji, mendengar adzan, mendengar nasihat, mendengar keluhan pasangan kita, mendengar keluhan anak kita, mendengar keluhan nasabah kita. Mari kita latihkan telinga kita untuk mendengar, bahkan mendengar yang tidak kita sukai. Itu adalah sedekah telinga. Telinga kita akan mempunyai nilai ketika kita mampu mendengarkan bahkan yang tidak kita sukai. Yang kedua, kemampuan introspeksi diri. Mari kita perbanyak dengan istighfar, mohon maaf kepada pasangan. Tidak usah menunggu lama-lama kita kalau memang salah yang aku salah. Yang terakhir adalah kemampuan kita mengakui kebenaran dari siapapun Pak. Jangan milih-milih. Oh nek kae aku percaya zaman menjelang pilpres ini mesti nek wong fanatik karo capres A gitu, apapun yang dikatakan pasti dianggap benar. Capres B atau C yang dia tidak suka, pasti apapun yang dikatakan dianggap salah. Itu namanya otak kita jadi gak waras Pak. Pokoknya saya ngomong iki mesti bener, saya ngomong iki mesti salah, saya ngomong iki apa meneh ramu tuh. Itu namanya kita sudah menjudgment sebelum kita renungkan. Kalau kita mau menilai itu harus kita renungkan dulu. Makanya ada amalan yang mudah yaitu berprasangka baik atau husnudon. Kalau kita berprasangka baik terutama pada Allah Pak, jangan pernah kita berprasangka yang buruk pada Allah. Allah pernah berfirman seperti ini dalam hadis qudsi, ana inda dzonni abdi bi. Saya itu tergantung bagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku menyangka aku baik, pasti dia akan banyak dapat kebaikan. Kalau hambaku mengatakan aku jelek, pasti dia akan nggak dapat kebaikan saya. Ini